Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tadi sempat Afifah menanyakan kepada dokter nih, kira-kira ada nggak sih minuman herbal yang katanya bisa menyembuhkan amandel ini, dokter? Oh ya, dijelaskan tadi kalau untuk pengetahuan saya mengenai herbal itu sendiri, karena kami sebagai medis itu ya tidak ada anjuran untuk herbal. Tapi ada beberapa pengalaman saya ya dari pasien itu sendiri, ada yang atau teman-teman lah katanya, wah dok, saya alhamdulillah nggak dioperasi, kenapa? Amandelnya bagus ya, kata saya. Sembuh? Iya dok, sembuh. Katanya minum buah mengkudu. Saya belum tahu itu, tapi baru satu orang yang menyatakan itu. Mungkin Viva sendiri ada pengalaman nggak? Oh, kata orang, oh saya amandel ada bagus katanya. Iya benar, kan banyak banget ya di masyarakat tentunya dokter. Apalagi juga nih dokter, ada kayak apa ya, malpraktek mungkin ya dokter ya. Kayak dia penyembuhannya dia mengoperasi sendiri nih amandelnya. Mengoperasi sendiri. Seperti kayak ditusuk gitu dokter. Itu seperti apa tuh dokter? Oh. Sama orang pintar ya. Katanya ya. Ya, ada beberapa kasus ya. Saya teliti, itu ada laporan kalau amandelnya itu katanya sudah diangkat, sudah dioperasi, tapi bukan dengan dokter katanya, tapi dengan itu tadi ya, pinternya ya dokter, orang ya? Pinter. Dan saya tanya, itu diapain amandelnya? Diceritainnya, ternyata amandelnya itu dijepitnya, ditariknya aja, jadi bentuknya itu udah nggak bulat lagi, dan bahkan udah menyebar lengket kemana-mana. Jadi untuk pasien, dia datang udah keluhannya udah sangat-sangat berulang, sangat nyeri. Padahal waktu dia ke orang pinter itu tidak terlalu keluhan tersebut. Akhirnya kita operasi, dan waktu kita operasi karena dia sudah perlengketan kemana-mana, ya operasinya agak lebih dikrok, itu istilahnya. Jadi untuk setelah operasi pasien akan mengeluh lebih nyeri, karena ya perlengketan tersebut kita harus lepaskan dan lebih dalam lukanya. Oke. Jadi makan lebih bahaya lagi nih ya dokter ya karena ini ya. Enggak juga, cuman itulah dia akan nyeri, ya kurang bagus lah untuk melakukan tindakan yang bukan secara ilmu kayak gitu. Kayak gitu Viva. Baik, boleh dilanjutkan lagi dokter? Oke. Ini operasi amandel ya. Tekniknya itu kita intinya itu akan membuang jaringan amandelnya sendiri secara keseluruhan. Itu dilakukan dengan bius ya. Posisi pasiennya dibius total. Jadi pasien tidak akan merasakan apa-apa. Nah, pengangkatannya itu ada beberapa proses, ada beberapa cara ya. Ya, nanti diangkat secara keseluruhan ya. Untuk dikatain dia ada proses yang lama, itu mungkin pengerjaan operasinya akan lebih susah karena dia perlengketan itu aja. Cuman kalau untuk indikasi daripada operasi itu ada dua ya dokter Elsa ya dengan Viva. Itu satu indikasinya itu yang absolut, yang harus, yang wajib untuk operasi. Itu salah satunya di mana amandel akan menyebabkan gangguan di jantung. Itu kebanyakan itu bisa, kuman dari amandel itu bisa menjebol jantung. Jantungnya bisa bocor. Saya sudah 2 pasien jantung saya operasi amandelnya. Dia sudah operasi jantung yang bocor, sudah ditutup, ternyata bocor lagi ya. Jadi disarankan oleh dokter jantung di Jakarta untuk operasi amandel ya. Dan setiap orang yang mau operasi jantung biasanya konsul dengan dokter THT dan gigi, karena kumannya sendiri dari amandel dan gigi itu bisa menjebolkan jantung ya. Itu indikasi absolut satu. Indikasi absolut yang kedua yang wajib tadi, yaitu ukurannya sangat gede tadi, itu menyebabkan dia henti napas
Ya, obstruksi sleep apnea. Jadi kalau kita lihat dia waktu tidur pasiennya itu dia ngorok dan ada saatnya dia tersedak. Yang saya jelasin tadi ya Viva ya, ada dia sampai meninggal karena ketutup jalan napasnya ada itu. Cuman ya memang perbandingannya sangat jarang. Ada beberapa kasus, satu kasus saya sudah pernah lihat teman saya di Kerawang dulu. Ya, jadi bisa menyebabkan henti napas. Itu wajib. Itu wajib ya? Ya, yang wajib lagi yang absolut yaitu tadi selain jantung itu paru. Itu sama, kumannya bisa jalan atau pindah ke paru itu melalui peredaran darah. Ya, bisa nyebolin jantung tadi ke paru. Ya, indikasi yang berikutnya yaitu bisa menyebabkan kejang demam, bisa menyebabkan kanker di amandel sendiri. Itu wajib kita untuk operasi. Ya, indikasi operasi yang tidak harus, yaitu tidak absolut ya, itu infeksi yang berulang. Ya, kata orang, oh kok ini tidak sakit-sakit dok, nggak usah operasi, bisa. Cuman kalau sudah mengganggu, dia lebih sering sakit, itu setahun itu lebih dari 3 kali dengan keluhan nyeri tenggorokan ya, kayak tadi ya dokter Elsa ya, terutama khas untuk amandel, nyeri tenggorok, batuk pilek, demam, sering berulang, sumbernya memang dari amandel, disarankan untuk operasi. Ada beberapa kasus setelah kita lakukan tindakan operasi, keluhan tersebut hilang, dia sehat, bagus, tidak akan terganggu, terutama anak-anak. Mungkin orang tuanya kalau sering sakit-sakitan anaknya, ya itu akan, aduh, capek sendiri nanti. Ya, kita amandel ini ya, kita butuh pengobatan antibiotik. Nanti dikasih antibiotik terus, tidak disarankan ya. Ya, dokter Elsa ya. Nah, komplikasi yang ada atau yang ditimbulkan oleh amandel ini. Gangguan pernapasan saat tidur, itu yang kata saya tadi, amandel udah sangat besar, bisa menyebabkan henti napas, bahkan bisa meninggal. Infeksi menyebar ke jaringan sekitar, ya, bukan sekitar lagi, bisa ke jantung, ke paru tadi ya. Kemudian infeksi menyebabkan penumpukan nanah di belakang tonsil, jadi nanahnya nanti membengkak, amandelnya, itu menyebabkan nanah di sekitar langit-langit nanti ya. Ya, itu abses peritonsil, mungkin dokter Elsa pernah dengar ya. Jadi nanahnya kebentuk di langit-langit nanti dari infeksi amandel itu sendiri. Ya, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya Elsa. Kembali lagi Oke. dokter, tentunya bisa ngobrol lagi tentunya. Berarti ini kesehatan mulut itu sangat penting ya dokter ya. Kembali Ya. lagi tentunya karena ini bisa komplikasinya luar biasa, tentunya sangat bahaya. Nah, setelah ini juga dokter kita ada pertanyaan-pertanyaan Boleh. dari tentunya masyarakat Bengkulu yang akan bertanya bersama narasumber kita pada hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.